Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan akhiran NIM 057. Saya Muhammad Dimas Eko Wiono dengan akhiran NIM 068. Saya Maulana Muhammad Hafiz dengan NIM akhiran 070. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tampilan UI yang dibuat di website Kodularnya. Di sini pertama ada connection status, ini dibuat menggunakan label dengan dibungkus oleh horizontal arrangement. Di sini ada label status, baru di sini label untuk connection atau tidak terkoneksinya. Lalu di bawahnya ada card view berwarna biru. Di sini dibungkus sama horizontal arrangement yang berisi label air quality data. Di dalamnya lagi di sampingnya ada card view yang dibungkus horizontal arrangement, terdapat label untuk logo dari date-nya, ada spacing juga. Lalu date ini mengambil menggunakan sensor clock. Di bagian sini ada menggunakan sensor clock ini untuk mendapatkan data dari tanggal hari ini. Lalu di bawahnya ada spacing. Baru lanjut di bawahnya lagi ada horizontal arrangement untuk membungkus button dari refresh date untuk merefresh data-data yang akan muncul di sini. Lalu di sampingnya ada data temperatur dibungkus dengan card view. Ada spacing lagi di bawahnya. Lalu di sini ada data-data yang diambil dari Antares bapaknya. Di sini dibungkus menggunakan horizontal scroll, maka di sini ada lebih dari berapa card view. Jadi saat dijalankan ini bisa di scroll label ya, bisa di scroll. Baru di sini ada AKI, data dari AKI, PM2.5, PM10, ozon dan sebagainya. Lalu di luar dari card view yang biru ini, di bawahnya ada spacing lagi untuk menambahkan label like control. Lalu ada space lagi. Nah, di bawahnya lagi ada horizontal arrangement untuk membungkus dua card view ini. Yang pertama itu ada living room, dibungkus menggunakan vertical arrangement, lalu dikasih label living room. Baru di sini ada spacing, di dalamnya diberikan lagi untuk horizontal arrangement untuk memberi card view lingkaran ini, dan ada label icon sofa ini, dan ada switch. Lalu sisanya ini tinggal di copy aja untuk membuat yang sama, lalu diubah label-labelnya. Ya, di bawahnya juga sama, tinggal di copy, dikasih spacing. Lalu dikasih space lagi di bawahnya, dan ada button untuk refresh koneksi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan blok pada bagian kodular, di mana untuk blok pertama ini merupakan blok untuk button refresh. Ini digunakan untuk merefresh data yang ada pada Antares Pantone. Lalu selanjutnya untuk blok button reconnect ini digunakan untuk merefresh koneksi dari si kodular. Lalu selanjutnya untuk screen 1 ini digunakan untuk mengambil data jam yang ada pada laptop atau device yang digunakan pada aplikasi kodular. Lalu selanjutnya pada bagian connection state change ini untuk merubah status koneksi yang ada pada label status yang ada pada UI-nya. Selanjutnya untuk publish receive ini untuk mengambil topik per item yang ada pada Antares Pak Anton. Lalu selanjutnya untuk switch living room ini blok yang digunakan untuk menyalamatkan lampu perbagian. Jadi untuk message 1 ini digunakan untuk menyalakan lampu biru, sedangkan untuk message 5 ini digunakan untuk mematikan lampu biru. Lalu selanjutnya untuk switch bedroom, di sini menggunakan message 2, di mana message 2 itu merupakan lampu hijau yang dinyalakan. Lalu untuk message 6 itu lampu hijau yang akan dimatikan. Lalu pada switch kitchen ini message yang digunakan merupakan message 4 untuk menyalakan lampu merah, sedangkan message 8 untuk mematikan lampu merah. Pada switch bedroom yang digunakan merupakan message 3 dan message 7,
di mana message 3 itu untuk menyalakan lampu ungu dan message 7 untuk mematikan lampu ungu. Nah, jadi di sini ada codingan dari project UAS kami. Nah, di sini kami menggunakan Walkwi untuk sebagai komponennya dan juga codingannya. Jadi di sini kita akan memonitoring data dari Antares Bapak. Lalu kita juga bisa mengontrol 4 LED yang ada di ESP Walkwi ini. Nah, yang pertama di sini kita akan nge-include dulu WiFi-nya. Lalu di sini ada HTTP dan Arduino. Ini buat untuk mengambil data dari Antares punya Bapak. Lalu di sini PubSub client sebagai publisher dan subscriber. Lalu di sini ada variabel-variabel lampu merah, lampu hijau ini buat pinnya. Lalu di sini ada SSID dan password ini buat WiFi. Lalu di sini kita menggunakan MQTT servernya broker hivemq.com. Jadi kita menggunakan broker ini. Ini juga sama yang ada di codeler kita. Kita juga menggunakan broker.hivemq.com biar dia saling terkoneksi satu sama lain karena brokernya sama. Nah, lalu di sini ada WiFi-nya untuk konfigurasi WiFi, lalu ada PubSub client untuk mengkonfigurasi publisher dan subscribernya. Nah, lalu di sini ada server name, ini dapatnya dari link yang Bapak kasih, link Antares. Lalu di sini ada API key-nya juga yang dari Bapak juga. Nah, lalu di sini ada void callback untuk menerima data. Nah, misalnya kita dapat menerima data. Lalu lanjut di sini ada void callback untuk menerima data. Nah, di sini saat kita menerima data akan muncul pesan diterima di serial monitornya, lalu topiknya apa, lalu message-nya itu akan ditampung ke dalam string data dengan cara char pilot ini. Jadi dia akan mengambil datanya itu per indeks. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan fungsi percabangan. Nah, kalau misalnya datanya ini sama dengan 1, maka lampu biru nyala. Kalau misalnya datanya ini sama dengan 5, maka lampu biru mati, dan begitu juga seterusnya. Ini datanya ini dapatnya dari kodular yang ada di blok sini. Nah, ini jadi masing-masing button itu akan mengirimkan message yang berbeda-beda ke dalam Walkwi-nya. Ya, misalnya di sini ada switch bedroom. Kalau misalnya message-nya 2, berarti switch-nya itu ceknya sama dengan true. Kalau misalnya false, misalnya ceknya ini false, maka dia message-nya itu 6, artinya lampunya akan mati. Nah, lalu lanjut di sini ada data sama dengan 0, itu buat mengambil data Antares dari punya Bapak. Jadi di sini ada button refresh. Kalau misalnya buttonnya ditekan, maka dia akan mengirimkan message 0 dan akan menjalankan void display sensor data untuk mengambil data Antares punya Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti ada di bawah. Sekarang kita lanjut dulu ke void reconnect. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke broker dan juga menghubungkan ulang ke broker jika ada koneksi yang terputus. Nah, jadi di sini ada client subscribe LED dan suhu ini buat menampilkan apakah message-nya itu terima atau tidak gitu. Nah, lalu lanjut ke void setup. Di sini serial monitornya menggunakan 115.200. Lalu di sini pin mode untuk mengatur pinnya. Lalu di sini wifi.begin untuk menghubungkan ke wifi. Lalu client server dan set callback ini untuk menghubungkan ke MQTT-nya. Lalu lanjut ke void loop. Nah, di sini cuma buat rekoneksi jika koneksinya terputus. Nah, lanjut ke display sensor data. Nah, jadi di sini misalnya status koneksinya sama, maka kita akan masuk ke dalam void display sensor data ini. Nah, jadi yang pertama kita akan menggunakan objek HTTP client untuk melakukan request HTTP-nya. Lalu kita menggunakan http.begin server name untuk memulai koneksi HTTP ke server punya Bapak, yaitu server Antares. Nah, lalu di sini ada add header
ini untuk ngambil API key-nya. Nah, di sini menggunakan format JSON. Nah, lalu di sini melakukan HTTP GET request untuk mengambil data JSON-nya. Nah, ini untuk mengecek kode respons dari server. Lalu di sini untuk mendapatkan payload atau data respons dari server. Nah, jadi data JSON itu akan diambil ke dalam walkthrough ini, lalu akan dicek apakah tidak error. Kalau tidak error, maka akan disimpan ke dalam string count data. Lalu dari string count data ini akan di-convert lagi ke string count doc agar dia statis. Lalu akan diubah ke dalam float temperatur, float ozon, dan lain-lain untuk mengambil data-data yang ada di Antares punya Bapak. Lalu di sini untuk menampilkan data-data tersebut menggunakan serial monitor. Nah, setelah itu akan mengirim data tersebut ke dalam brokernya menggunakan publish. Di sini ada bermacam-macam topiknya. Nah, jadi topiknya ini akan diterima oleh kodularnya yang di bagian ini. Nah, kalau misalnya dia topiknya itu AKI, maka label AKI akan berubah dan begitu juga seterusnya. Lalu di sini ada else-nya kalau misalnya ada error. Lalu setelah semuanya selesai, kita akan mengakhiri koneksi HTTP-nya dengan http.n. Lalu lanjut ke bagian jalanin project-nya. Oke, jadi di sini adalah tampilan aplikasi yang ada di HP saya. Ini sama tampilannya. Nah, lalu di bagian paling atas ini ada connection status. Kalau misalnya dia connected, maka dia bisa melakukan koneksi dengan brokernya, gitu. Nah, lalu di sini ada tanggal yang sudah dijelaskan sama Mas Eko, itu buat mengambil tanggal hari ini. Nah, lalu di sini ada button refresh data. Ini kalau misalnya kita tekan, maka kita akan mengambil data yang ada di Antares Bapak, gitu. Jadi dia akan refresh mengikuti data Antares yang ada di Antares punya Bapak. Nah, di sini ada data-datanya, bisa di scroll ke kanan kayak gini. Nah, di sini kan connection statusnya berubah jadi connection aborted. Itu karena kadang-kadang di Kodular ini dia koneksinya sering terputus. Untuk memperbaikinya kita tinggal tekan refresh koneksi yang paling bawah ini. Lalu connection statusnya akan berubah ke connected lagi. Nah, lalu di sini kita bisa mengontrol lampu-lampu yang ada di walkway. Di sini lampu pertama ada lampu biru atau lampu living room. Kalau misalnya kita tekan, maka lampu biru akan menyala. Kalau misalnya kita tekan lagi, maka lampu biru akan mati. Begitu juga dengan lainnya. Kita coba nyalain semua. Kayak gini, kayak gini, lalu kayak gini. Maka semuanya akan menyala lampunya. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.